dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisah horor di kampus dan di sekolah. Dalam kesempatan kali ini aku udah bawa dua adik-adik sepupuku. Perkenalan dulu ya. Hai, perkenalkan nama aku Sarah, salah satu mahasiswi dari universitas di negeri di Boti. Anak IPB guys, anak IPB. Aku aja lah. Harus disensor mau cerita horor. Apa-apa. Selanjutnya. Hai, aku Kayla, aku lagi sekolah di SMP ITN Pendrabani kelas 2. Oke, nah jadi sebelum mulai ke pembahasan kisah-kisah horor di kampus dan di sekolah, aku mau menyampaikan dulu nih sama kalian. Kalau pas SD, inget gak pas SD ya, pas SD, pasti semua sekolah kita kabar-kabarnya ya digosipin bekas kuburan Sakit. atau bekas rumah sakit. Mayat. Bener-bener. Dan semua kelas kita adalah bekas kamar mayat. Tapi di balik semua itu udah stop senyum-senyum, jangan ngomong-ngomongin kayak gitu lagi, jangan bercanda lagi. Karena abis ini kita bakal cerita pengalaman kita bertiga nih asli tentang horor di kampus dan di sekolah. Stay tune everyone. Jangan lupa like, comment, subscribe, subscribe YouTube-nya kakak aku, Tiara Lasmini Mahardi. Bye bye. Oke. Stay tune. Bye-bye. Oke, untuk cerita yang pertama kita akan bahas tentang kisah-kisah horor di kampus IPB. Kabarnya banyak sih. Aku sebenarnya udah dapat kisi-kisi lah selama berapa tahun kuliah di IPB? Udah 2 tahun. Aku udah denger banyak banget cerita-cerita pengalaman horornya Sarah di IPB. Jadi sekarang mau bagi cerita juga kalian. Oke, langsung saja. Oke, langsung aja ya. Hai semuanya, jadi aku masuk IPB itu angkatan 55 atau 2018. Dan aku masuk di asrama guys. Jadi tingkat pertama di IPB itu memang wajib banget buat tinggal di asrama. Aduh, asrama udah serem ini ya. Nah, jadi di asrama IPB itu ada asrama cowok dan juga asrama cewek. Tapi aku tinggal di asrama cewek yang paling bagus saat itu. Dan saat ini juga sih sebenarnya. Nah, terus aku tuh datang pertama itu sekitar bulan Agustus 2018. Dan itu tuh memang benar-benar anak daerah disuruh datang duluan gitu loh Kak. Kayak ya biar nggak numpuk aja gitu saat check in kan. Terus ya udah aku biasa nih karena teman aku sekamar itu anak Bogor. Jadi dia memang suka pulang-pulangan gitu guys ke rumah. Nah, aku pernah lagi sendiri di kamar. Terus jam 22.30 sekitar jam setengah 11 itu bener-bener ada yang suara nangis. Bahkan karena aku saking takutnya kan, aku sempet keliling dulu tuh di lorong. Aku nanya ada yang nangis gak ya, kirain kan apa, ada yang homesick atau apa. Sampai aku tanyain ke senior residennya, nih guys kalau kelihatan, Assalamualaikum Uni, kok kayaknya ada yang nangis ya gitu. Tapi Uninya cuma ngomong, Uni itu siapa tuh Uni? Nah, Uni itu jadi yang namanya di asrama IPB itu kan ada yang namanya senior residen. Jadi kayak ngurus kita gitu loh, SR. Manggilnya Uni, beda-beda gitu sih tiap asrama, ada yang Uni, Ama gitu. Siapa yang nangis Sarah gitu. Lo berarti nggak ada yang denger dong, padahal kamar Uni itu kamar sebelah aku gitu. Siapa yang nangis Sarah? Terus aku cuma kayak, Tapi tuh kedengerannya dari luar gitu. nggak tahu Kak, intinya ada suara nangis aja, nggak tahu di mana. Oke, lanjut. Terus nggak tahu apa-apa, besoknya pengajian di asrama. Tapi entah emang entah seharusnya timeline pengajian atau emang karena ini gitu, yang pasti pengajian. Tapi kayak bulan-bulan berikutnya atau tahun-tahun berikutnya gitu emang timeline pengajiannya di tanggal segitu kah atau Nggak pasti gimana? sih Oh, nggak pasti. gitu. Terus ada juga nih, ini legend banget tentang satpam terbang di asrama IPB. Jadi Dewi juga punya tuh. biasa sih kayak misalnya kita tuh suka main bareng-bareng teman asrama, main Uno, main apa gitu. Terus mereka tuh di lantai 5 guys. Malam atau iya, siang? malam, tengah malam lagi main Uno. Lagi gimana siswa. lanjut. Terus tiba-tiba diketok tuh, tak. Iya, siapa? Dari jendela. Dek, tutup jendelanya ya. Udah malam, tidur. Iya Pak, oke. Mereka ngomong gitu. Tapi 5 menit kemudian setelah mereka tidur yuk tutup jendelanya, baru sadar loh ini kan lantai 5. Gak mungkin dong. Bener. Kalaupun ada yang ngetuk dari pintu nggak mungkin tahu jendelanya masih kebuka kan.
Jadi itu satuan terbang. Ini gimana cerita yang di kampus Tentang kotanya? IPB kota. Jadi IPB kota itu Kak udah ada sejak zaman Belanda tuh guys. Nah, jadi banyak banget. Kalian bisa search sendiri di Google. Kalau di sana itu punya ruang bawah tanah lah, inilah, itulah. Terus juga di IPB Dramaga itu ada ATM Kak, direktorat. Dan katanya sih sering Kalau di tengah malam, IPB Dramaga ya, Dramaga. bukan di kotanya. Itu sering banget tengah malam tuh kayak ada yang ngantri di bank tapi kepalanya buntu. Jadi badannya doang, nggak Badannya ada doang, kepalanya. iya tapi kayak ngantri rame gitu. Serem Terus juga. tentang Danau LSI, tentang Jalan Mawar. Apa tuh? Danau dulu, danau. Danau sih ya serem lah. Gimana sih tentang danau ya pasti ada aja lah ya gitu. Terus juga pernah sih ada salah satu YouTuber yang bikin vlog di YouTube itu tentang fakultas aku. Nggak boleh disebutin. Oke. Jadi fakultasnya itu mereka tuh jalan bareng gitu Kak sama satpam ya deh ya kita nonton. Fakultasnya. Tiba-tiba Mereka tuh jalan di fakultas tengah Oh, malam oke. kayak patroli gitu loh Kak Iya, sama patroli. satpam gitu. Iya. Mereka lagi kayak gini-gini, tiba-tiba lampu itu mati, Mati dep, dep, semua. dep, gitu. bertahap gitu tapi matinya. Terus Jadi nanti jangan lagi buat vlog malam-malam. di kampus IPB Dramaga malam-malam. Nanti Ngajak lampunya satpam. mati-mati satu. Nah, buat kalian yang mau uji nyali di IPB boleh banget cobain Terjun ke danau. vlog tengah malam di Jalan Mawar. Itu udah terkenal banget sih Jalan Mawar. Silakan yang mau ke Jalan Mawar. Sip. Aku tunggu, nanti aku bagian nonton aja ya. Oke, sekarang lanjut ke Kayla. Gimana? Wah, Ada cerita anak apa SMP nih nih. di SMP IT Insan Robani? Kan di SMP aku tuh ada boarding gitu kan, boarding school kayak semacam asrama putri gitu. Jadi Terus gimana? Ada yang Maklum, guys. gangguin. maklum. Gimana? terus di situ nih kayak ada cewek lari dari lantai atas gitu, dan bajunya tuh kayak warna merah bercak-bercak bunga, nggak tahu bercak-bercak gitu. Bercak atau bunga nggak kelihatan? Ya, nggak kelihatan. Yang lihat nih siapa nih? Temen aku ada 3 orang, Oh. sensor aja namanya ya. Oke. Namanya disensor. Sensor. Namanya Mawar 1, Melati 1, satunya apa nih? Anggrek. Oke. Mawar, Melati dan Anggrek pada suatu malam melihat Nggak malam, jam 2 siang. jam 2 siang. Dan itu lagi mau buang sampah. Hmm. Nah terus lihat ada cewek lari dari tangga atas, di sebelah kanan tangga kan gerasi, terus di sebelahnya lagi tuh kayak tempat sampah gitu. Lari ke tempat sampah terus hilang. Dipikir teman-teman aku tuh kayak guru gitu, soalnya bajunya mirip sama guru aku yang lagi santai-santai di lantai Lantai atas. atas. Guru aku juga lihat ada pantulan apa sih, badan cewek itu di kaca pintu boarding gitu kan. Nah tapi ternyata bukan dia. Oh, Ceweknya jadi tuh udah hilang pas di tempat sampahnya gitu. jadi padahal Oh my God. gurunya yang pakai baju mirip sama cewek itu Iya. ngelihat bayangan Iya, cewek ngeliat itu juga. Di pintu kaca yang kayak di astaga. tempat dokter itu loh. Iya. Jadi Gitu. serem juga sih. Ya mungkin orang-orang si Itu jam- cewek 3 Mawar Melati Anggrek ini nggak terlalu serem ya Iya. awalnya, karena dia ngeliat oh ya udah orang Ada mungkin ibu itu. gurunya gitu. Karena bajunya benar-benar mirip gitu loh. Dan hilang di tempat sampah, Iya. tapi gurunya yang shock gak sih? Iya. Dia ngeliat ada Karena orang bajunya mirip dia. mirip dia gitu. Dipikir itu seragam boarding kan. Kak, SMP kita dong Kak. Punya nih. Iya, apa SMP kita dulu. SMP kita. ini apa namanya? SMP Ya, jadi- 7. Jadi kita satu alma mater SMP di SMP Negeri 7 Kota Bumi gitu. Jadi guys, ada cerita nih. ini juga ceritanya serem-serem. Jadi aku punya 2 cerita. Ini yang kayak hits banget gitu lah. Jadi aku tuh dulu OSIS. Nah, biasanya kalau misalnya kelas 9 di perpisahan Kak, OSISnya kayak nyiap-nyiapin gitu nggak sih? Sibuk Nah, banget. jadi kayak sampai malam gitu. Terus cerita teman-teman aku tuh mereka kan lagi tidur Kak, udah jam 2 gitu loh, udah jam 2 apa jam Nginep berapa di gitu, sekolah nginep di ya. sekolah Ha-ha. gitu. Terus tiba-tiba ada ruang band. Dan jadi ini nginepnya di ruang apa nih? di panggung upacara. Oh, nginepnya di panggung upacara. Terus tiba-tiba di ruang band itu di bawah guys, jadi itu ada ruangan, tapi di band itu ada di satu ruangan, di ruangan itu ruangan kecil lagi gitu loh Kak. Jadi kalau di sebelah sini ruangan. ada lapangan, di sini tuh ada panggung upacaranya. Kayak
tanahnya itu agak berundak ke bawah gitu, dan di sana itu ada ruangan, di dalam ruangan itu ada tempat bandnya gitu. Iya, tapi bandnya itu di dalam ruangan lain karena udah rusak ada guys. Iya. Tapi jam 2 malam itu tiba-tiba bandnya tuh bunyi kayak dung 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 gitu loh. Dan ketika ada katanya si guru aku tuh bisa ngeliat namanya disasar aja Pak. Kita ngomong, oh itu dia lagi main kayak gitu. Dia lagi main. Jadi kayak nggak mungkin banget gitu kan, orang udah capek nyiapin acara seharian, terus malam-malam udah pada mau tidur tiba-tiba main band gitu kan. Itu juga bandnya di dalam ruangan lagi. Iya. Dan nggak mungkin ada orang yang masuk. Ada kunci. Ya karena itu juga dikunci. Yang pegang kunci itu yang penjaga sekolah. Jadi ya itu aneh banget sih. Terus satu lagi, Apa kan lagi waktu nih? itu pas yang kita mau lomba UKS nasional itu, Iya, Jadi jadi kelas adik keren tuh banget buru-buru sekolah itu. kita. buru-buru apa teh? Ngecat dinding. kan, Ngecat habis itu. dinding. Terus kita tuh minta tolong om buat ngecat dindingnya. Terus Om. besok paginya nggak selesai. Itu ngetnya malam-malam. Karena katanya sih dia pingsan gitu. Entah pingsan, entah dia langsung gimana gitu, lemas apa gimana. Karena ngeliat hantu lewat depan 9A. Oh ya ampun. Dia langsung berhenti. Jadi kayaknya kalau nggak salah nggak selesai deh. BTW guys, 9A itu kelas aku. Dan memang Bukan kata 9A kakak. Oh, bukan. Ini kan kakak di sini, adiknya di sini. Oh, iya. Tapi 9A kakak lebih. Iya, aku kan kelas 9A dulu ya. Kelasnya tuh jadi di pojokan sekolah dan Dekat paling ruang belakang. band. Sebelah banget, sebelah banget persis ruang band. Jadi dulu tuh kabarnya ada seorang hantu ya, kita sebut saja hantu lah ya. Namanya itu Sriani. Bener namanya itu Sriani. Aku juga nggak tahu gimana caranya ketemu nama Sriani. Tapi ada anak dari kelas 9C kalau nggak salah yang bisa melihat katanya. Jadi suatu hari sepulang sekolah, dia bawa semacam kemenyan-kemenyan gitulah, masuk ke kelas sendirian, pintunya ditutup, gordennya kita tutup semua. Terus kita biarin aja gitu dia sendirian di dalam. Tapi dia yang mau ya, kita penghuni kelasnya tidak memaksa ya. Temanku itu yang mau, dan kemudian dia keluar dari kelas itu dalam keadaan agak Mengenaskan. nggak mengenaskan sih, maksudnya iya pucet gitu. Dia bilang bahwa iya ini ada seorang cewek namanya itu Sriani, dan memang menunggu kelas kelas aku kelas 9A waktu itu di pojokan. Pernah ya beberapa kali agak mengerikan gitulah, Makanya kayak jangan duduk di pojok. itu tuh kelasnya kebetulan di pojok gitu. Jadi ya beberapa kejadian hal-hal kecil lah, kayak aku sama teman-temanku lagi makan siang bawa bekal gitu kan, duduk deretan di meja. Terus tiba-tiba di belakang tuh rasanya ada yang lewat, tapi padahal aku ingat banget itu kejadiannya aku ngerasa ada yang lewat di belakang. Tapi pas aku nengok ke belakang, aku baru ngeh di belakang aku tuh dinding, nggak ada apapun, kayak cuman ada jarak 1 ubin gitu, dan nggak ada orang yang lewat jelas. Jadi itu juga lumayan mengerikan. Sebenarnya banyak sih cerita saat field trip di kampus, tapi itu rahasia guys, gak bisa diceritain. Nggak bisa diceritain semua ya. Jadi itu aja beberapa cerita dari kita. Semoga menghibur. Kalau kalian suka dengan konten horor macam ini, kita bisa ceritain lagi. Karena kita banyak banget tempat-tempat horor yang bisa kita ceritain. Contohnya? Dari rumah aku. Oh iya, rumah dia serem banget. Serem banget. Rumah oma aku. Iya. Aku nggak merasa itu serem Iya sih. sih. Tapi aku pernah punya satu kejadian di rumah oma yang Rumah Iya. aku sendiri ya, tolong. Iya, Pasar parah malam banget tolong. sih. Tapi itu konten selanjutnya. ya itu cerita guys. untuk lain hari. Kita nggak bisa ceritain itu sekarang karena itu bakal jadi konten lainnya lagi untuk cerita-cerita horor di rumah Cerita horor di sekitar kita. kita. Jadi udah terima kasih nih buat udah nonton YouTube kakak. Jangan lupa yang tadi aku bilang, like, comment, dan subscribe. Semoga kalian suka dengan konten-konten kayak gini. Jangan lupa di-share. Jangan ke lupa teman-teman share juga kalian. ke teman-teman kalian. Jangan lupa tuh buat ajakin juga buat nonton YouTube-nya kakak aku. Oke, karena mereka memang udah cerewet banget, terutama yang satu ini, aku nggak perlu bilang apa-apa lagi. Astagfirullahaladzim, Thank aku you for diam. watching. Bye bye. Bye-bye. Love you all.